Revolusi modern. Demokrasi sebagai bahasa perlawanan. Demokrasi kembali ke panggung dunia melalui Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Namun lagi-lagi, realitasnya tidak seindah slogan. Revolusi Amerika berbicara tentang kebebasan dan persamaan, tetapi mempertahankan perbudakan. Revolusi Perancis menjanjikan kedaulatan rakyat, tetapi berakhir dengan teror dan kekuasaan militer. Disinilah demokrasi menemukan fungsi barunya, yaitu sebagai bahasa legitimasi. Siapapun yang berkuasa dapat mengklaim diri sebagai wakil rakyat, bahkan ketika ia menindas rakyatnya sendiri. Sejak titik inilah, demokrasi tidak lagi sekedar sistem pemerintahan, ia menjadi narasi kekuasaan. Demokrasi liberal. Kemenangan prosedur atas substansi. Abad ke-19 dan abad ke-20 menyaksikan kemenangan demokrasi liberal. Pemilu, parlemen, konstitusi, dan partai politik menjadi standar global. Demokrasi diukur dari prosedur, bukan dari keadilan. Rakyat diberi hak memilih setiap beberapa tahun, lalu diminta diam di antara waktu itu. Partisipasi digantikan oleh perwakilan. Kedaulatan diserahkan kepada institusi yang semakin jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Disinilah muncul apa yang oleh teori ini disebut sebagai demokrasi delegatif. Rakyat berdaulat hanya pada hari pemilu. Setelah itu, kekuasaan kembali ke elit politik dan ekonomi. Demokrasi di dunia berkembang antara harapan dan rekayasa. Ketika demokrasi menyebar ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ia datang bukan sebagai proses organik, tetapi sebagai model impor. Demokrasi diperkenalkan bersamaan dengan pembangunan ekonomi, pinjaman internasional, dan agenda global. Di banyak negara, demokrasi hidup berdampingan dengan kemiskinan, ketimpangan, dan oligarki. Pemilu berlangsung rutin, tetapi kebijakan tetap dikendalikan oleh segelintir elit. Demokrasi ada, tetapi tidak berdaya. Indonesia. Demokrasi tanpa kedaulatan. Indonesia mengalami seluruh fase itu dalam waktu singkat. Demokrasi parlementer pasca kemerdekaan runtuh karena konflik elit. Demokrasi terpimpin berubah menjadi otoritarisme. Orde Baru mengubur demokrasi di bawah stabilitas semu. Reformasi 1998 membuka kembali ruang demokrasi, pemilu bebas, kebebasan pers, dan desentralisasi lahir. Namun yang juga lahir adalah oligarki demokratis, kekuasaan modal yang bersembunyi di balik mekanisme pemilu. Di Indonesia hari ini, demokrasi bekerja secara prosedural, tetapi lumpuh secara substantif. Suara rakyat dihitung, tetapi jarang didengar. Partisipasi ada, tetapi keputusan tetap diambil oleh segelintir aktor. Demokrasi berubah menjadi ritual 5 tahunan yang mahal, melelahkan, dan seringkali memiskinkan. Demokrasi sebagai ilusi yang disepakati. Maka teori sejarah demokrasi ini sampai pada satu kesimpulan yang tidak nyaman, yaitu demokrasi bertahan bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia adalah ilusi yang paling dapat diterima tentang kekuasaan. Ia memberi harapan tanpa menjamin keadilan, ia memberi suara tanpa memastikan perubahan, dan ia memberi partisipasi tanpa kedaulatan sejati. Namun justru disitulah paradoksnya. Demokrasi tetap penting, bukan karena apa yang ia capai, tetapi karena ia menyediakan ruang konflik tanpa kekerasan total. Demokrasi adalah arena, bukan jawaban. Dan mungkin pertanyaan terpenting hari ini bukanlah apakah demokrasi masih relevan, melainkan apakah rakyat masih memiliki keberanian untuk merebut kembali makna demokrasi dari tangan mereka yang menguasainya.